Filosofi Teras bab 6. If you cannot be with the one you love. Seneca Letters pernah berkata, "Is it not the man who has too little, but the man who craves more that is poor?" Bagi filsufus Stoa, konsep kaya dan miskin memiliki persepsi subjektif dan lebih dari sekedar urusan jumlah deposito, properti, atau investasi saham. Mana yang lebih penting? Seseorang yang memiliki harta benda yang banyak atau seseorang yang merasa kaya dengan apa yang telah dimiliki. Seseorang bisa memiliki harta benda begitu banyak, tapi selalu resah karena merasa tidak mencapai peringkat orang-orang terkaya se-Indonesia. Sementara itu, ada orang lain yang tidak bisa dibilang kaya raya, bahkan tergolong sederhana, tetapi dia merasa sangat cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya, tidak merasa kekurangan. Bagi filosofi teras, orang kedua inilah yang benar-benar kaya. Sesungguhnya, yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih. Gitu ya. Wah, keren. Bagi saya, hal ini bukan untuk disalahartikan sebagai anti-ambisi. Ingatlah bahwa sebagian filsufus Stoa adalah pedagang atau datang dari latar belakang keluarga kaya raya. Kita boleh saja mengumpulkan harta dan kekayaan, tapi selalu ingatlah bahwa itu semua di luar kendali kita dan bisa direnggut sewaktu-waktu, sehingga kita tidak terlalu attached pada kekayaan. Lalu kita juga diingatkan untuk mengendalikan keinginan mengejar kekayaan tanpa henti, untuk bisa merasakan cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan ini, kita mencegah kekayaan menjadi majikan yang menjadikan kita budak mereka. Subbab Amor Fati. Lebih dari sekadar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip di atas ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang merasakan menginginkan hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue gak harus berada di kereta penuh sesak saat itu. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman. Seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren. Seandainya saja. Di mata stoicisme, pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita adalah tirani. Setiap detik kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wishful thinking lain. Maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa stoicisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan yang terkait segala hal. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini sudah menjadi nurani rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa melihat, melawan, dan menyikapi masa kini. Yang artinya kita melawan alam dan kita bisa belajar menerima masa kini, present, bahkan mencintainya. Stoicisme mengajarkan lebih dari sekadar ikhlas menerima keadaan saat ini, tapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Dengan menuntut peristiwa terjadi sesuai dengan keinginanmu, tapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya dan jalanmu akan baik adanya. Saat saya membaca kutipan di atas, ini rasanya nasihat yang sulit dicerna dan dipahami. Pada awalnya, ekstrimnya saat kita keceplosan, kita tidak cukup untuk sekedar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi. Hore, gue kecopetan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd, gila kali ya. Kalau kita menginginkan pembahasan sebelumnya, bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral atau baik atau tidak, yang semuanya tergantung pada interpretasi kita, maka mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu menginginkan lebih dari sekadar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasikan bahwa ini ujian terhadap kesabaran, atau ini alasan beli dompet atau HP baru, atau ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga. Siapa tahu bermanfaat untuk keluarga atau teman kita kelak.
Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka menginginkan peristiwa ini terjadi menjadi lebih bisa dipahami. Sekilas mungkin ini terdengar seperti delusi terencana. Tetapi sesuatu disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas. Misalnya, kalah pilkada tapi masih ngotot mengaku menang. Nasihat Epictetus tidak mengubah realitas yang terjadi kecepatan, tapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan pada peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtu, eret, dan kebijakan. Kita bisa melihat antara gue kecopetan atau musibah ini gue pengen hal ini. Atau gue kecopetan tapi ini udah kejadian dan bisa gue jadikan pelajaran, bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan ikhlas. Formula untuk keanggunan atau greatness manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda. Tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak sepanjang keabadian. Tidak hanya sekedar menanggung dan memang harus dijalani, tapi mencintai. Di tengah-tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain artistik Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata. Ada 1 atau 2 undakan di sana. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seseorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya, saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya disertai bunyi krek. Saat terjatuh, rasa malu saya lebih besar dari sakit. Maklum, sedang ada klien. Dan dengan gagah berani, saya tetap jalan ke toilet walau sedikit terseok. Kemudian saya tetap pede melanjutkan lokakarya. 30 menit kemudian di daerah sekitar mata kaki saya mulai terasa nyut-nyutan. 1 jam berlalu dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati saya sudah menduga bahwa ini pasti keseleo. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke IGD. Sesudah dicek dan difoto ronsen dan memastikan tidak ada tulang yang patah, akhirnya saya divonis keseleo dan harus minum obat anti sakit serta mengurangi mobilitas karena kaki saya harus istirahat hebat.